Salam saudaraku, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena satu lagi kesempatan yang Tuhan telah berikan pada kita semua, dimanapun kita berada, dapat beribadah pada Tuhan. Walaupun di rumah masing-masing, mungkin juga dalam keadaan kita sendirian, tetapi kita dapat sangat bebas di depan Tuhan, beribadah kepadanya, tidak dibatasi dengan ruangan, dan juga saya percaya juga dengan masa. Bila kita bersekutu dengan Tuhan, kita duduk dekat dengan Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan, dan kita menikmati apa yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Bila kita membuka hati kita lebar-lebar dan menerima segala janji Bapa, apa yang Tuhan Yesus telah laksanakan dan sempurnakan bagi Anda dan saya. Inilah kebebasan kita. Malah ini adalah satu damai sejahtera dan sukacita yang kita miliki, yang tidak dapat difahami oleh dunia di luar sana. Saudaraku, pada pagi hari ini saya percaya Tuhan mau menyampaikan isi hatinya kepada Anda dan saya melalui pertemuan ataupun melalui penyampaian firman Tuhan di atas talian ini. Saya percaya Tuhan mau meneguhkan kita, Tuhan mau menghibur kita, Tuhan mau memberikan keyakinan kepada kita, kepastian kepada kita bahwa penyertaannya itu sangat-sangat benar dalam kehidupan kita. Dia mau kita menikmati itu, dia mau kita sedar walaupun nampak seperti dunia di luar sana tidak adil dengan kita. Mungkin orang-orang yang kita harapkan tidak dapat memberikan yang kita harapkan ataupun yang kita jangkakan, yang terbaik yang boleh kita lihat dan kita jangka yang boleh mereka berikan, tapi mereka gagal. Tapi Bapa di sorga mau meyakinkan kita bahwa Dia adalah bukannya Tuhan untuk Anda dan saya, tapi Dia adalah sahabat yang baik, dan Dia curahkan kepada Anda segala sesuatu. Dan saya dapat rasakan bagaimana Tuhan begitu ingin selalu mau menyatakan kebenaran ini kepada Anda dan saya. Saya melalui itu dan saya mengalami ini dalam situasi dan keadaan yang sangat terbatas ataupun keadaan kita yang sangat-sangat penuh dengan kelemahan. Tuhan setia dengan Anda dan saya, dan ini yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Dan saya percaya ini juga yang Tuhan mau kita semua nikmati pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita teruskan renungan firman Tuhan ini, saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Kita ada ekspektasi Tuhan bekerja dengan luar biasa, walaupun melalui penyampaian firman Tuhan ataupun renungan firman Tuhan ini secara online atas talian saja. Berkatnya tetap sama apabila kita mengadakan ibadah secara bersemuka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau sangat baik, luar biasa dengan kami. Engkau setia dengan kami. Engkau adalah Bapa yang mau kami tahu bahwa Engkau di sana untuk kami, selalu ada untuk kami. Dan pada pagi hari saya percaya Bapa di sorga, Engkau mau meyakinkan kami lagi. Engkau mau kami melihat dan belajar melalui kebenaran firman Tuhan bahwa sungguh-sungguh Tuhan sangat sayang dengan kami. Tuhan mengasihi kami dengan luar biasa. Tuhan mau bersama dengan kami. Tuhan mau berada di dalam situasi kami, baik dalam keadaan kami baik, dalam keadaan kami lemah, apalagi dalam keadaan kami sangat-sangat memerlukan pertolongan. Bapa di sorga, berbicara di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya sangat teruja dengan satu pengalaman yang dinyatakan dalam firman Tuhan, yaitu seorang pribadi, salah seorang murid Yesus, yaitu Yohanes sendiri. Kita tahu bahwa Yohanes adalah penulis Injil, salah satu penulis Injil yang menyatakan dirinya sebagai murid yang dikasihi Bapa di sorga, yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dia kata dia menjanamakan dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Nah, satu perikop firman Tuhan pada pagi hari ini kita renung firman Tuhan ini, dan kita belajar bagaimana sikap yang selalunya dilihat sebagai sesuatu yang mungkin orang dunia ini melihat sebagai sesuatu yang
yang selfish, yang seperti mengutamakan diri dia berbandingkan orang lain, ataupun melihat dirinya, saya minta maaf, mungkin itu tidak tepat. Yang tepat ialah melihat dirinya lebih istimewa berbanding orang lain dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus, sehingga dia menjenamahkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan, seakan-akan seperti murid-murid lain tidak dikasihi. Sebenarnya ini bukan satu yang ini bukan seperti ini, bukan ini yang seperti yang dimaksudkan oleh Yohanes sendiri. Tapi dia melihat hubungan dia bersama dengan Tuhan itu secara personal. Dia melihat bahwa kasih yang Tuhan curahkan kepada dia itu sangat istimewa. Dia tahu bahwa Yesus mengasihi murid-murid yang lain. Malah dia mengasihi Yudas yang akhirnya mengkhianati Yesus sendiri, menyerahkan Yesus. Dia mengasihi. Yohanes tahu yang Tuhan Yesus juga mengasihi Petrus. Walaupun dalam keadaan Petrus yang begitu selalu orang katakan yang bercakap dahulu, pikir kemudian, jenis orang seperti ini. Tapi Tuhan mengasihi mereka semua. Tapi Yohanes dalam keadaan seperti itu, dia masih melihat dirinya personal, bahwa Tuhan mengasihi dia sangat luar biasa. Ini bukan satu pernyataan yang membanding-bandingkan dengan orang lain, tapi pernyataan yang dia nyatakan pada dirinya bahwa dia sangat istimewa. Malah dia tidak katakan bahwa murid yang dikasihi oleh Yesus yaitu saya. Tidak. Dia selalu mengatakan murid yang dikasihi Yesus. Dia coba seperti dia mau melindungi ataupun tidak menjelaskan secara langsung bahwa itu adalah sebenarnya dia sendiri. Saudaraku, mari kita belajar daripada firman Tuhan ini, satu yang istimewa. Kalau kita sudah belajar bahwa Bapa setia dengan kita walaupun apapun keadaan kita. Nah, ini waktunya untuk kita mau melihat bagaimana kesetiaan Bapa itu kepada Anda dan saya itu luar biasa. Dia setia, dia tidak boleh gagal. Malah saya katakan dia tidak boleh berbohong, bahwa dia tidak boleh tidak setia. Dia tidak boleh, dia tidak setia, dia mesti setia. Ini adalah satu attribute ataupun karakter Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau Anda dan saya mengatakan bahwa bagaimana dengan orang-orang yang akhirnya akan ditolak dan dibuang ke dalam api neraka. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang tidak menerima kebenaran bahwa Bapa mengasihi mereka. Atau lebih tepat lagi, bahwa orang-orang tidak menerima kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah yang diutus oleh Bapa di sorga. Kehendak satu-satunya Bapa di sorga untuk setiap manusia dalam dunia ini adalah untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kepada kebenaran. Haleluya, kepada Bapa di sorga, kepada keselamatan yang kita dijanjikan oleh Bapa kepada kita semua. Nah, ini salah satunya, dosa salah satunya yang menyebabkan orang ditolak. Sebenarnya bukan ditolak, mereka yang menolak sebenarnya untuk menerima keselamatan ini adalah apabila mereka pilih untuk tidak percaya pada Yesus Kristus. Saudaraku, Anda dan saya, ketika Anda dan saya percaya pada Yesus Kristus, begitu Anda percaya Yesus ada bersama dengan kita, bersekutu dengan kita, malah tinggal dalam kita, menjadikan diri kita sebagai tempat tinggalnya, baiknya, dan kesetiaan Tuhan nyata di situ. Dia tidak pernah membiarkan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Bapa, luar biasa. Hanya karena kita sekadar percaya, itu percaya bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Bapa di sorga untuk menjadi penebus bagi Anda dan saya. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini, itu terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Yaitu Yohanes 13 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dia katakan, setelah Yesus berkata demikian, dia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Nah, ini sebenarnya perkataan murid yang dikasihinya. Ini adalah yang pertama kali dinyatakan dalam kitab Yohanes ini. Dia katakan, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya.
bersandar, maksudnya leaning, leaning. Haleluya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Simon bertanya pada murid yang dikasihi Yesus ini, yaitu Yohanes yang sedang bersandar kepada Yesus Kristus di sebelah kanannya. Dia katakan, tanya siapa yang dimaksudkannya yang akan mengkhianati Yesus. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupnya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ayat 28, tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang-orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nah saudaraku, dalam situasi itu hanya seorang pribadi yang tahu apa maksud Yesus ketika dia memberi roti itu kepada Yudas, yaitu murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes sendiri. Saudaraku, ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang Bapak dan Saudara mau sampaikan pada Anda dan saya. Satu, bukan hanya pernyataan, tapi juga tindakan, ataupun saya katakan karakter, tingkah laku yang dilakukan oleh murid yang dikasihi Yesus ini, yang boleh kita ambil sebagai suatu kebenaran yang menyatakan bagaimana murid dikasihi Yesus ini sangat-sangat merasakan, menikmati, dan tahu, malah percaya bahwa Yesus mengasihi dia dengan begitu istimewa. Saudaraku, peristiwa ini adalah peristiwa ketika Yesus makan. Saya percaya perjamuan akhir Yesus sebelum dia ditangkap dan akhirnya dia disalibkan. Dalam konteks ini menekankan kepada Yohanes yang menamakan dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, kita menghadapi segala situasi, segala isu dalam kehidupan kita. Mungkin juga masalah. Malah mungkin bukan hanya masalah, tapi satu musibah. Satu keadaan yang sangat-sangat serius, sehingga kita melihat bahwa tidak ada jalan keluar. Malah kita mau supaya hal ini cepat berlalu dalam kehidupan kita. Dan apabila kita mau supaya itu cepat berlalu, cepat diselesaikan dalam pikiran dan tingkah laku kita melakukan kesilapan. Dan saya ingin beritahu kita pada pagi hari ini, apa yang sebenarnya Bapa di surga mau kita lakukan. Apa yang Bapa di surga mau kita perbuat pada waktu-waktu kita mengalami isu seperti ini. Nah, saya tidak katakan bahwa siapa atau menjangka bahwa semua saudaraku ataupun di antara saudara yang ada masalah. Tapi dalam melalui kehidupan kita setiap hari, dalam isu-isu yang remeh-temeh, yang mungkin orang lain lihat itu remeh-temeh, kecil dan sebagainya, mungkin itu biasa saja. Tapi jika itu penting bagi Anda, Tuhan mau menyelesaikan. Malah saya percaya Tuhan mau kita bergantung kepada Dia, bukan hanya pada isu-isu yang besar, tapi setiap hal dalam kehidupan kita. Kita mau supaya hal-hal yang sedemikian rupa berlalu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mempunyai cara. Dan inilah cara Tuhan mau sampaikan pada kita pada hari ini, yaitu menjadikan diri kita, saya katakan menjadikan diri kita murid yang dikasihi Tuhan. Berseru mau kita sadar
dan menikmati, menerima, percaya bahwa Anda dan saya benar-benar istimewa. Saya katakan istimewa ialah jikalau kita punya pasangan hidup, suami istri. Kasih Tuhan kepada istri atau kepada suami ataupun kepada anak-anak ataupun saudara kita berbanding dengan kasih Tuhan kepada Anda, itu sangat istimewa. Anda dikasihnya khusus. Seakan-akan seperti Bapa di surga melihat Anda hanya sebagai anak tunggal yang dimilikinya. Maksudnya yang beritahu ini kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Yesus kepada seorang mengatakan, "Inilah anak yang kukasih, kepada dialah, kepada nyalah aku berkenan." Kasih yang sedemikian rupa itu istimewa Anda dan saya miliki. Karena Yesus ada dan tinggal di dalam Anda dan saya. Sebab mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa hidup ini bukan lagi kita yang miliki, tapi dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kalau sebelum ini dimiliki oleh kedagingan kita, oleh dunia ini, sehingga kita menjadi hamba pada segala perilaku jahat dunia ini. Ketika kita menerima Yesus, kita menjadi hamba kepada kebenaran, kepada Yesus Kristus. Kebenaran adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus ada dalam diri kita. Jadi segala sesuatu yang berlaku dalam hidup kita adalah sebenarnya refleks, atau lebih tepat lagi, apa yang kita nampak dalam kehidupan kita adalah refleks daripada apa yang dimiliki oleh Yesus Kristus dalam rohnya dalam kehidupan kita. Jadi Bapa di surga melihat Anda dan saya seperti melihat Yesus, anak tunggal Bapa. Ini sama Pak Yohanes mendapat pewahyuan ini, saya katakan terang baru ini, kebenaran ini. Dia melihat dirinya sangat istimewa di depan Bapa. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini. Dia katakan begini, "Aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Pernyataan Yesus ini adalah pernyataan masalah. Kalau kita biasa dengan kajian ataupun kajian tindakan khususnya, soalnya kita akan bermula dengan isu problem, salah. Kemudian kita akan coba memberi cerangan-cerangan bagaimana untuk menyelesaikannya. Dan kita menguji adakah kaidah atau cara penyelesaian itu berkesan atau tidak. Dan di akhir kesimpulan itu kita katakan bahwa ya, kaidah atau alat ataupun tools, alat, cara yang saya canangkan ini boleh menyelesaikan masalah. Kalau tidak semua, sebagian besar. Kan kita nyatakan persen dan sebagainya. Itu kajian tindakan. Mulai dengan pernyataan masalah. Segala ciptaan yang ada dalam dunia sekarang ini, kalau kita lihat kendaraan, alat-alat, mesin dan sebagainya adalah bermula dengan masalah. Masalahnya ialah contohnya susah memotong kayu dengan menggunakan batu, susah. Kemudian kita ubah dengan menggunakan gergaji, lagi mudah. Tetapi orang berpikir apa lagi yang lebih mempermudahkan supaya masalah itu lebih ringan. Mereka menggunakan power tools, seperti gergaji berkuasa, motor dan sebagainya. Tuhan Yesus menyatakan masalah. Dia katakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus? Daripada bertanya kepada Yesus sebagai sumber, apa yang mereka lakukan ayat 22, dia katakan murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Saudaraku, saya yang beritahu pada anak dan saya, kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah kita, isu dalam kehidupan kita, problem dalam kehidupan kita, dengan memandang di kalangan atau di antara kita. Saya katakan ini maksudnya kepada manusia lain, orang lain. Apabila suami istri ada masalah, ada problem, kita pun mungkin ada yang antara kita mau merujuk kepada konselor dan sebagainya. Nah, saya tidak katakan bahwa tidak boleh merujuk kepada konselor ataupun kepada pemimpin kerja dan sebagainya. Mereka akan dipakai Tuhan yang luar biasa. Tapi fokus kita, arah iman kita, percaya kita adalah kepada Bapa di surga.
Tapi jikalau kita berharap bahwa institusi ataupun pribadi, mungkin jika orang-orang yang kita anggap sebagai pakar, yang dapat menyelesaikan masalah kita, daripada pergi dan berharap pada Tuhan, ya selalunya kalau kita berharap dengan Tuhan, kita berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan gagal, malah kita tidak akan dapat jawaban. Saya mau bagi satu penyataan ini. Segala masalah dalam dunia ini, adakah masalah yang secara mechanical? Ada orang mengatakan secara elektronik, oh luar biasa. Kan jika masalah elektronik, TV rusak beli baru, begitu. Ataupun masalah hubungan, masalah organisasi, mungkin masalah berhubung dengan pekerjaan, kemahiran, skill dan sebagainya, kemampuan kita. Saya katakan segala masalah, percayalah, segala masalah hanya dapat diselesaikan oleh Bapa kita di sorga di dalam nama Yesus Kristus. Hanya dapat diselesaikan oleh Bapa di sorga dalam nama Yesus Kristus. Semua yang kita nampak pada hari ini, jikalau itu berpunca daripada masalah, jikalau berpunca daripada manusia, itu semua adalah ciptaan Bapa di sorga. Dia tahu. Satu ilustrasi yang luar biasa yang saya sampaikan pada hari ini, saya ingin kongsikan. Ada sebuah kereta. Waktu itu kereta itu sudah dianggap sudah lebih kurang, sudah agak outdated ataupun sudah agak klasik sudah. Yaitu satu jenis jenama kereta dipanggil Ford. Tapi bukannya Ford, tapi Ford T. Ford T adalah Ford yang pertama sekali dibina kereta kendaraan dibina secara komersial di Amerika Serikat. Dan yang mempunyai kereta ini mengalami masalah. Kereta itu tidak boleh hidup, terserai di tepi jalan. Tiba-tiba ada sebuah kereta yang juga model Ford tapi lebih baru, malah saya katakan model Ford yang lebih mewah sedikit, berhenti di tepi kereta orang itu. Dan kalau daripada kereta itu seorang tua, putih, rambutnya sudah terlalu tua. Dia katakan, anak muda, ada masalah dengan kereta kamu ini? Jadi orang muda ini berkatakan, dia lihat siapa orang tua ini, mau pergi tolong saya. Selalunya dia melihat bahwa yang boleh menyelesaikan masalah adalah orang yang mungkin mekanik ataupun juru teknik yang memang lebih muda, yang lebih yang bertenaga kan. Soalnya mekanik yang ada di tepi jalan, saya katakan tepi jalan kita biasa di Pekan Keningau ini, itu adalah orang-orang yang masih muda. Siapa orang tua ini mau bertanya soalan macam dia tahu saja, lebih karena macam itu. Dia katakan coba buka penutup engine. Orang ini pun buka dengan berat hati karena mau melayani kan. Biarlah orang tua mau tingut, bagilah dia tingut. Dia buka. Kemudian orang tua ini melihat engine dan kemudian dia menyentuh engine itu dan dia buat tweaking sana sini. Kemudian dia katakan sila start balik engine ini. Kereta wah. Sombong angkuh kalau orang tua ini suruh saya start. Tidak apa-apa melayani orang tua ini, dia start. Wah, hidup. Hidup kereta itu. Dia heran, dia kata, wah, kereta saya tadi tidak boleh hidup lama, sekarang hidup macam apa rahasia dia? Dia katakan, ini siapa? Orang tua itu sesenyum, dia katakan, nama saya Henry Ford. Dia adalah pencipta kereta Model T tersebut. Wah, saudaraku, Bapa di sorga adalah pencipta Anda dan saya. Dia tahu masalah Anda. Kita tidak boleh menyelesaikan masalah kita dengan melihat di antara kita. Nah, Petrus tahu bahwa sumber pengetahuan itu boleh ataupun penyelesai ataupun yang boleh memberitahu isu itu adalah Yesus sendiri. Tetapi dia tidak boleh bertanya Yesus secara langsung. Inilah masalah orang-orang yang kita tahu bahwa Petrus ketika Yesus mengatakan bahwa aku akan ditangkap, diserahkan dan kemudian disalibkan, dia katakan dibunuh. Petrus mengatakan kalau mereka semua ini meninggalkan engkau, aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Orang yang berharap bergantung kepada kasihnya kepada Tuhan, masalah yang paling utama yang kita boleh lihat adalah mereka tidak ada hubungan yang sangat istimewa dengan Tuhan. Mereka tidak yakin, walaupun mereka yakin kasihnya kepada Tuhan, tapi mereka tidak melihat satu perspektif yang seperti dimiliki oleh Yohanes, yaitu melihat bukan pada dirinya, tapi melihat pada pribadi Yesus Kristus yang mengasihi dia. Maksudnya apapun kelemahan, keadaan dia, atau bahwa Tuhan mengasihi dia, menerima dia, ini perkataan nih, seadanya dia.
Ini yang luar biasa yang dimiliki oleh Yohanes. Petrus selalu melihat bahwa ada barrier. Dia tahu dia sayang dengan Tuhan. Tapi adakah Tuhan sayang dengan saya? Karena selalu dia katakan bahwa jika saya lebih sayang dengan Tuhan, baru Tuhan lebih sayang dengan saya. Mungkin seperti itu. Apa yang dia buat? Dia katakan, dia beritahu pada Yohanes. Yang di sini dia katakan, Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya, yaitu pada murid yang dikasihi Yesus, yang pada waktu itu sedang bersandar. Nah, saudara, saya memberitahu kita, ini rahasia dia, bersandar. Pernahkah Anda melihat, mungkin Anda tidak pernah melihat, tapi saya ingin beri gambaran di sebelah sini. Jika berada dalam bus ataupun soalnya di dalam LRT, kendaraan kereta api ringan LRT ini yang ada di Semenanjung saja, ada di Sabah Sarawak, belum ada lagi. Bila laluan itu agak panjang, orang akan tertidur. Di sebelah kiri kanannya orang asing. Dia tidak akan berani meletakkan kepalanya begitu saja, kecuali dia tertidur. Orang yang tertidur ini adalah orang yang tidak tahu apa yang dia buat. Tertidur. Jadi dia akan letak malah kemudian tertidur begitu. Orang sebelah pun rimas, apa ini orang ini kan mau tolak pun tidak boleh dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Yohanes. Dia begitu yakin bahwa apa yang dibuatnya tidak akan menyinggung ataupun yang akan Yesus mengatakan, apa ini mau pergi sandar-sandar. Tidak. Dia sangat yakin bahwa dia dikasihi oleh Yesus. Jadi perkataan bersandar ini sangat signifikan, saudara. Dalam bahasa Inggris, leaning on, bersandar pada Yesus. Ini luar biasa. Nah, saudara, saya mau beritahu bahwa jika dalam gambar-gambar perjamuan The Last Supper itu mereka duduk di atas bangku meja, itu tidak benar. Sebenarnya yang berlaku ialah mereka bersila di atas lantai dan meja mereka agak rendah. Jadi mereka lebih kurang macam ini. Jadi Yesus, murid Yesus ataupun yang dikasih Yesus itu Yohanes bersandar pada Yesus. Dia katakan, tanya. Petrus tahu bahwa ada hubungan yang istimewa antara Yohanes dengan Yesus, sehingga dia tahu bahwa jikalau Yohanes yang tanya Yesus, dia tidak akan dimarahi ataupun dia tidak akan ditolak. Pertanyaannya tidak akan ditolak, dia akan dijawab Tuhan. Petrus malah ataupun sebaliknya merasa ada gap dia di antara dirinya dengan Yesus Kristus. Walaupun dasarnya ialah kasihnya kepada Tuhan, dia tidak yakin bahwa Tuhan boleh menerima dia seperti menerima Yohanes. Yohanes sebaliknya, dia melihat bahwa dirinya sangat dikasihi Tuhan. Dan Petrus mengambil kesempatan ini, dia katakan, tanya apa yang berlaku. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Tanya Yesus, siapakah itu? Dan Yesus memberitahu bahwa dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Saudaraku, Yohanes tahu siapa yang akan mengkhianati Yesus. Karena Yesus memberikan isyarat bahwa ketika dia memberikan roti ini kepada pribadi itulah yang akan mengkhianati dia. Jika kita lihat ayat yang ke-28, yang lain tidak tahu. Walaupun Yesus akan mau memberitahu pada semua orang, tapi hanya Yohanes yang tahu. Ayat 28 dia katakan, tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti. Mereka lihat, wah, kenapa Yudas tiba-tiba bangun dan berdiri? Apa yang Yesus suruh begini? Mereka tidak mengerti. Yang mengerti salah satunya adalah Yohanes. Malah Petrus pun tidak tahu. Karena kalau dia tahu, Yudas lah yang disebut oleh Yesus itu akan mengkhianati dirinya, tidak sempat dia keluar itu. Pasti dia akan ditahan, malah dia menyuruh meminta kawan-kawannya membantu dia untuk tangkap Yudas. Saudaraku, saya mau tutup firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Tuhan sangat sayang dengan kita. Percayalah bahwa segala isu problem kehidupan kita hanya dapat diselesaikan oleh Yesus. Mungkin kamu katakan, jadi saudara Brother Denny, jadi tidak perlu jumpa dengan sesiapa. Saya tidak katakan seperti itu. Tapi jikalau kita mempunyai pikiran seperti itu cukup baik. Itu bermaksud Anda sudah meletakkan dasar yang sangat tepat.
di mana Anda dapat menerima penyelesaian segala masalah yang Anda sedang hadapi. Tuhan akan pimpin Anda untuk membawa dan bertemu dengan orang yang tepat, berada di tempat yang tepat, masa yang tepat. Yang selalu kita katakan masa Tuhan. Percayalah. Malah saya percaya pada hari ini, jikalau Anda ada masalah, ada problem, mulakan dengan duduk di kaki Tuhan. Percaya bahwa Tuhan setia dengan Anda. Dan Tuhan sangat sayang dengan Anda. Dan ini hanya boleh kita istiharkan, seperti Yohanes istiharkan, murid yang dikasihi Tuhan. Jika Anda seorang guru, katakan guru yang dikasihi Tuhan. Jika Anda seorang suri rumah, katakan suri rumah yang dikasihi Tuhan. Jika Anda seorang gadis, seorang pemuda, katakan ini seorang wanita yang dikasihi Tuhan, seorang pemuda yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah kita dengan memandang di antara kita manusia. Kita hanya dapat menyelesaikan masalah kita, malah telah mengalami penyelesaian tersebut melalui Yesus Kristus Tuhan kita, anak tunggal Bapa di surga. Dan saya mau Anda tahu ini, ada Anda dan saya adalah anak tunggal, dikasihi seperti anak tunggal Bapa, karena Yesus ada dalam Anda dan saya. Haleluya. Sekali percayalah, Tuhan sangat sayang dengan Anda dan saya. Dan Tuhan mau Anda dan saya istiharkan ini, seperti Yohanes istiharkan, sehingga kita boleh berada dekat dengan Tuhan. Saya katakan berada dekat dengan Tuhan, sebenarnya Tuhan dekat dengan kita, tapi kita dapat melihat dan merasakan dan percaya kita bahwa Tuhan dekat dengan kita itu menjadi reality. Dan Tuhan akan malah ketika Tuhan berbisik, itu menjadi satu penyelesaian dan semua penyelesaian bagi kita, segala isu dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan sangat sayang dengan Anda dan saya. Malah sayang Tuhan itu istimewa. Saya tidak katakan bahwa Tuhan lebih sayang orang lain atau lebih sayang saya dan sebagainya. Tuhan sayang sama kita sama. Tapi karena Anda dan saya adalah unik, karakter kita pun juga berbeda-beda. Kekuatan malah kelemahan kita. Tuhan sayang kita istimewa, special. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Anda dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu, karena Engkau sangat luar biasa. Engkau mau kami tahu, Engkau mau kami nikmati, Engkau mau kami percaya, malah Engkau mau kami istiharkan. Seperti Yohanes istiharkan, malah mengistiharkan dalam penulisannya bahwa dia adalah murid yang dikasihimu. Kepada saudara kami percaya pada hari ini, oleh perikop firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini, kami tahu Bapa di sorga, segala persoalan dalam hidup kami hanya Engkau yang dapat selesaikan. Engkau tahu keberadaan kami, Engkau tahu kelemahan kami, malah latar belakang kami, dari segi biologi kami, dari segi karakter kami, dari segi psikologi kami, emosi kami, malah lebih-lebih lagi roh kami. Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, Kau setia dengan kami, dan pada hari ini Kau menyatakan Kau sangat sayang dengan kami. Dan kami mau istiharkan, dan saya mau istiharkan bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, bahwa kami, saya katakan saya adalah hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Kami tahu bahwa waktu Tuhan, masa Tuhan itu luar biasa baik kami. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku, sampai kita bertemu lagi. Percayalah, Anda dikasihi oleh Bapa di sorga. Anda sangat disayangi oleh Bapa di sorga. Haleluya. Amin.